Oke, selamat pagi mahasiswa Universitas Sibrasia ya dalam kelas sistem digital ya. Di sini telah hadir ada Rinaldi ya, ada Agnes, ada Stephen, ada Wiji, ada Reza ya. Selamat pagi, selamat mengikuti perkuliahan ya dalam sesi Vicon yang pertama ini ya. Dan Vicon ini nanti akan saya unggah di dalam LMS ya, supaya Anda bisa mengajukan pertanyaan atau juga menyimak ya hasil daripada dokumentasi kita ini. Nah, saudara-saudara, kita ini sudah menginjak kepada minggu kedua, ya, di mana di minggu pertama kemarin saya sudah memperkenalkan ya kan sistem bilangan biner, ya. Jadi sistem bilangan biner itu kan secara merupakan representasi matematis, ya. Jadi bilangan biner 0 dan 1 merupakan representasi matematis daripada sinyal elektronik digital, ya. Ini sinyal elektronik 0 volt, ya, dan 5 volt, ya. Jadi kalau kita ukur ya kan itu sinyal digital ini secara fisik, secara elektronik ya, berapa sih tegangannya kan? Tegangannya adalah 0 volt sama 5 volt ya. Jadi semua piranti elektronik digital kita itu didominasi oleh sinyal elektronik dalam bentuk ya kan 0 volt atau 5 volt ya. Itu berlaku semua di piranti digital, baik itu komputer maupun non komputer seperti itu. Saudara-saudara, itu bilangan digital ini ya merupakan atau sinyal digital ini merupakan sinyal yang paling utama di dalam kita bekerja dengan komputer ya, terutama untuk informatika ya. Karena informatika itu harus mengetahui gitu kan sinyal digital ini ada di mana ya dan bagaimana kita mengolah sinyal digital ini ya. Sehingga kita tahu bahwa kerja dari hardware komputer itu ya merupakan didominasi oleh operasi sinyal digital ya. Baik katakanlah itu untuk yang paling level mudah ya, level interface maupun peripheral interface ya, atau juga katakanlah untuk device yang saat ini lagi trending ya kan, device IoT ya, itu adalah semuanya digital. Nah, keuntungan sinyal digital ini adalah banyak sekali ya keuntungannya ya. Dan apa itu juga kekurangannya itu bisa dikompensasi dengan berbagai macam teknik atau juga algoritma ya. Karena itu perbandingan daripada sinyal digital adalah sinyal analog. Ya, sinyal analog itu ya sinyal yang tidak terkuantisasi dalam bentuk 0 dan 1 ya. Jadi 0 dan 1 ini merupakan bentuk kuantisasi sinyal ya. Jadi semua sinyal analog itu bisa kita kuantisasi menjadi sinyal digital 0 dan 1 ya. Nah, operasi sinyal digital ini saudara-saudara memiliki suatu ketentuan ya bahwa sinyal digital itu merupakan juga konversi dari berbagai macam sistem ya. Bisa kita konversi menjadi bilangan desimal ya, bisa kita konversi menjadi bilangan heksadesimal ya untuk mensederhanakan itu operasi matematisnya ya. Jadi bilangan biner ini saudara-saudara memiliki suatu keuntungan ya, keuntungan dari dari berbagai aspek ya. Nah, seperti kita ketahui saudara-saudara, itu bilangan biner pastinya adalah 2 tadi ya. Berbeda dengan bilangan desimal yang pastinya 10 ya. Kalau bilangan desimal itu 0 sampai 9 ya, sehingga 10 itu bilangan ya. Kalau biner karena dia cuma dua bilangan, maka dia adalah pastinya adalah itu 2 pangkat sekian ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Saudara-saudara, itu seperti kemarin Anda kemarin sudah berhasil melakukan konversi kan, bilangan desimal ke bilangan biner ya, dan semuanya sudah benar semuanya dan sangat mudah ya, konversi bilangan biner ya. Jadi bilangan biner ini ya kan itu ada yang itu uh, ada MSB ya dan juga ada LSB ya, MSB ya. Jadi bilangan biner ini saudara-saudara ya kan kita konversi menjadi apa itu ada yang paling besar MSB kan most significant bit, ada juga yang least significant bit ya. Jadi bilangan MSB itu adalah bilangan yang betul orde pangkatnya tertinggi ya. Seperti contoh gitu kan bilangan itu biner ya. Bilangan biner ini adalah itu mulai daripada ya kan itu 11001 ya. 11001 ini kalau kita konversi ke bilangan desimal ya kan, maka orde pangkat tertingginya adalah 4 karena dia memiliki 5 digit ya.
5 digit mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4 ya. Sehingga MSB-nya kan, most significant bit-nya itu adalah di digit yang ke berapa ini? Kelima ya. Digit kelima ini merupakan MSB ya, bit yang paling tinggi nilainya. Karena apa? Karena orde kepangkatannya paling tinggi, orde pangkat 4 ya, sehingga 2 pangkat 4 adalah 16 seperti itu ya. Dan yang paling rendah adalah 2 pangkat 0, yaitu 1 ya, seperti itu. Sehingga kalau kita konversi gitu kan, bilangan biner 11001 ini kan menjadi berapa ya kan? Ya berarti dia adalah 2 pangkat 0 dikalikan dengan 1 ya, 2 pangkat 1 dikalikan 2 ya, 2 pangkat 2 dikalikan 0 gitu, 2 pangkat 3 dikalikan 0, 2 pangkat 4 dikalikan 1. Sehingga kalau kita jumlahkan gitu kan, 11001 itu adalah jumlahnya adalah 19, konversi dari biner ke desimal ya. Sebaliknya kalau kita balikkan lagi gitu kan, 19 ini ya, 19 bilangan desimal ini kalau kita balikkan menjadi bilangan biner, maka dia menjadi ya 11001 seperti itu ya, dengan cara yang kemarin. Oke, saudara-saudara, eh, kita lanjutkan ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah ya kan, kemampuan Anda kemarin ya, kemampuan Anda kemarin dalam melakukan konversi ya, caranya sangat mudah sekali ya, dan itu tidak saya bahas lebih panjang lagi ya. Saudara-saudara, bilangan biner ini ya kan, itu biasanya dinyatakan dengan heksadesimal ya. Bilangan heksa itu adalah 16 ya, bilangan yang jumlahnya 16 bilangan ya, dari 0 sampai 15 ya, dibantu dengan simbol ya kan, simbol huruf ya kan, A, B, C, D, E, F ya. Bilangan heksa ini kalau Anda sering lihat komputer ya, tapi kalau zaman sekarang sih udah nggak kelihatan ya. Kalau zaman PC tahun 2000-an sampai ke 90-an itu kelihatan ya kan, itu konfigurasi desimal, heksadesimalnya ya. Bilangan heksadesimal ini adalah merupakan representasi untuk menyatakan bilangan biner itu lebih simple, lebih ramping ya. Jadi kalau bilangan bilangan biner 1 juta, kalau kita nyatakan dalam heksa itu terlalu banyak sekali ya. Tapi konfigurasi 1010-nya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mensederhanakannya dalam bentuk heksadesimal ya. Bilangan heksadesimal ini saudara-saudara merupakan konfigurasi 5 digit ya, biner ya. Bilangan 5 digit biner, sehingga bisa kita nyatakan lebih mudah ya. Sehingga kalau misalkan 0 ya kan, itu adalah 0 ya. Kemudian 001 jadi 1 gitu kan, sampai yang 111 ya kan, itu 5 digit ya, dia menjadi F ya. F ya kan, jadi 0 sampai F ya. Sehingga kalau kita nyatakan gitu kan, itu konversi dari bilangan desimal ke biner ke heksadesimal itu lebih ramping, lebih mudah ya. Lebih ramping, lebih mudah. Nah, caranya hampir sama ya. Caranya hampir sama, tidak terlalu sulit ya. Anda nanti bisa mengerjakan ya, konversi bilangan desimal ya. Jadi bilangan heksadesimal ini kan dia merupakan karena 16 bilangan ya, maka ya kan itu tinggal kita kalikan ya kan, 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2 dan seterusnya. Sesuai dengan konfigurasi digitnya ya. Jadi bilangan heksadesimal ini saudara-saudara ya kan, itu lebih ramping ya di dalam menyatakan bilangan biner ya. Bilangan heksadesimal ini ya lebih banyak digunakan sebagai representasi alokasi memori ya. Alamat memori di dalam piranti komputer kita ya kan, itu di dalam alamat RAM ya, random access ya, alokasinya ya kan, atau juga di dalam alamat penyimpanan storage-nya memori, itu lebih banyak itu menggunakan alamat dalam bentuk heksadesimal ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah buka ya kan, membuka CMD ya di dalam Windows ya, komen yang menggunakan CMD ya, atau juga di Mac ya, di operating system yang lain ya, atau di Linux ya kan, maka kita bisa ya kan mengakses memori itu ya kan, sehingga alamat memori di dalam storage atau komputer kita itu bentuknya adalah merupakan heksadesimal ya, pengalamatan suatu memori ya. Dia tidak lagi 1010 ya, tapi lebih menggunakan heksadesimal. Heksadesimal ini juga digunakan sebagai representasi di dalam jaringan komputer ya. Jaringan komputer itu kan
seperti Anda ketahui kan ada beberapa kelas ya, ada kelas A, kelas B, kelas C kan. Itu alamat daripada jaringan komputer ya kan, alamat IP networks ya atau konfigurasi IP network ya, itu juga dinyatakan dalam bilangan desimal ya. Mohon maaf, bilangan heksadesimal ya, seperti itu. Nah, caranya adalah sangat sederhana ya kan. Jadi kalau kita punya bilangan heksadesimal ya tinggal kita bagi 16 ya kan. Sisanya berapa ya kan, itu merupakan itu konfigurasi daripada itu bilangan heksadesimal ya. Sebagai contoh 45 ya kan. 45 desimal kita konversi menjadi bilangan heksa. 45 ini dibagi 16 sisa 2. Berarti mohon maaf. 45 bagi 16 maka dia adalah yang mendekati adalah 32. 32 itu berarti kan 16 kali 2 ya, berarti 2 ya kan, remindernya 13 ya. Kemudian itu reminder ini ya kan, mohon maaf ya, kemudian bilangan 2 ini ya kan sebagai itu pengali daripada kali 16 ya kan, dibagi 16 ya. Sehingga itu sisanya adalah 13 dan 2 ya, sehingga konfigurasinya adalah 45 itu bilangan desimal. Kalau kita konversi menjadi bilangan heksa ya kan, dia adalah itu 2D ya. 2D ya kan, bilangan heksadesimal ya. Di mana 13 ini kalau kita lihat di tabel adalah bentuknya adalah D ya. 13 ya kan. 0 sampai 9 kemudian A, B, C, D ya. D itu adalah 13 ya. Maka dia adalah 2D ya. Jadi angka 45 desimal kalau kita konversi menjadi heksadesimal dia adalah 2D ya, seperti itu ya. 250 misalkan ya, 250 ya kan, kalau kita konversi menjadi bilangan heksa ya kan, dia adalah itu FE ya. Iya betul ya. Itu FE. Kemudian 250 ini ternyata gitu kan, dia adalah ada komanya. 250 ya, 250 koma berapa ini? Mohon maaf ya, berapa ini? 0,25 ya. 250,25 ya. Jadi yang 0,02 ini ya, 250,25 ini basisnya desimal ya kan, maka kita konversi ya kan, itu menjadi ya kan berapa ini ya kan, 0,25 dibagi kali 16 ya. Kalau koma berarti dia kali ya. 0,25 kali 16 dia adalah 4 ya. Kemudian sisa 0 ya kan, 0 bagi 16 berarti 0 ya. Sehingga itu konfigurasi daripada itu 250,25 desimal kalau kita konversi ya kan, dia adalah FA ya, FA ya titik atau koma 4 ya, FA titik koma 4 ya, seperti ini ya. Jadi sangat simpel ya. Nanti sebagai tugas ya kan, nanti akan saya unggah ya kan, Anda melakukan konversi bilangan heksa itu konversi desimal ke heksa ya. Ya kan? Kemudian konversi biner ke heksa ya, nanti saya berikan tugas kepada Anda ya kan untuk melakukan konversi ini ya. Nah, ini sangat mudah sekali saudara-saudara kan. Di sini ada contoh-contoh soal ya yang bisa secara mandiri supaya Anda nanti juga bisa itu latihan mandiri ya. Latihan mandiri. Karena apa? Karena matematis daripada bilangan digital ini sebetulnya paling mudah ya. Paling mudah dan paling sederhana ya. Kalau zaman sekarang ini Anda itu banyak sekali ya konverter-konverter online ya yang bisa kita gunakan untuk mengecek hasil pekerjaan kita ya. Tapi saya tidak menggunakan tidak mandatori Anda itu merekomendasikan Anda menggunakan itu ya untuk mengerjakan soal, tapi coba kerjakan secara manual dulu ya. Kerjakan secara manual, kemudian nanti hasilnya dicek dengan itu dengan simulator online di internet banyak sekali ya. Konverter bilangan dari desimal ke biner, biner ke balik lagi ke desimal ya. Kemudian juga biner ke heksa ya kan, heksa ke biner gitu kan, atau juga sebaliknya kan ya, desimal ke heksa desimal ya, kemudian heksa ke desimal ya. Ini nanti ada tugas dari saya kan untuk melakukan konversi ya, konversi ya kan, konfigurasi bilangan ya. Ada pertanyaan saudara? Ada pertanyaan? Nah, dengan cara kita mengetahui operasi sinyal digital ini, maka kita mendapatkan gambaran bahwa di komputer kita ini yang berproses adalah matematikanya, ya, matematika sinyal, ya, digital, ya. Jadi matematika sinyal digital ini menjadi penting bagi kita ya kan untuk mengetahui bahwa komputer ini ternyata beroperasi dengan sinyal digital
yang bisa kita nyatakan dengan matematis, ya, dalam bentuk operasi biner, ya, atau juga operasi heksa, ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, itu ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Halo? Belum, Pak. Oke, ya. Oke, nanti saya kasih tugas ya kepada Anda ya untuk mengerjakan konversi ya, konversi bilangan ya. Ini sangat mudah, sebetulnya nggak terlalu ribet ya, karena ini pelajaran apa itu yang gampang sekali. Digital ini pelajaran gampang sekali ya, jadi nggak terlalu sulit ya. Berbeda dengan matematika yang apa itu matematika yang sifatnya adalah kalkulus ya kan. Kalau kalkulus itu kan Anda ya kan itu mengerjakan lebih banyak apa itu berpikir untuk menyelesaikan ya. Saudara-saudara, apa itu bilangan digital ini di dalam komputer itu pada akhirnya distandarkan oleh yang namanya ASCII code ya, American Standard Code for Information Interchange ya, ASCII, kode ASCII ya, kode ASCII ya, ASCII ya. Jadi kode ASCII ini adalah apa itu menyatakan gitu kan bahwa apa itu semua simbol-simbol inputan kita dalam komputer ya, simbol mulai daripada huruf alfanumerik ya sampai ke angka sampai juga ke simbol-simbol tertentu kan itu distandarkan menjadi kode ASCII secara digital ya. Kode ASCII-nya itu ini ya. Jadi Anda mengetikkan huruf A ya. Jadi misalkan di sini ada mahasiswa saya kami namanya adalah Frankie ya. Frankie itu ngetik huruf A ya kan, huruf A besar ya kan. Itu ya kan ini ya kan. Kode ASCII-nya adalah kode 100001 ya. Kode ASCII ini ya. Jadi itu kode ASCII ini saudara-saudara merupakan kesepakatan ya kan bahwa semua inputan digital ya dari kode alfanumerik, angka dan juga kode-kode tertentu kan merupakan konfigurasi daripada sinyal digital yang sudah distandarkan seperti yang kita lihat di tabel ini ya. Jadi itu semua huruf-huruf kita ini kan atau juga simbol-simbol yang kita gunakan itu sudah ada kodenya. Tinggal kita itu pahami oh ternyata kodenya ini seperti itu ya. Sehingga ini penting ya kan, penting bagi Anda ya kan. Katakanlah ya itu bagi Anda yang katakanlah programmer ya, programmer itu tahu gitu kan. Di dalam apa itu di dalam apa itu text editor ya. Text editor kita ini kan sudah menggunakan bahasa yang tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi ini saudara-saudara merupakan diterjemahkan menjadi bahasa mesin ya. Bahasa mesinnya adalah bahasa yang digital biner ya. Jadi Anda kalau misalkan membuat satu program menggunakan apa itu C++ ya atau menggunakan bahasa-bahasa Python ya itu atau juga itu bahasa pemrograman ya Web3 yang saat ini lagi rame kan itu sebetulnya adalah Anda ya kan itu code yang Anda gunakan itu nanti diterjemahkan menjadi bahasa eh, digital atau biner ya di dalam operasi teknisnya seperti itu ya. Saudara-saudara, itu kode ASCII ini ya kan itu merupakan itu inputan bagi komputer ya. Jadi itu keyboard kita ini merupakan encoder sebenarnya. Encoder itu sinyal yang kita berikan kepada komputer sehingga komputer tadi akan mengolah ya kan menjadi suatu operasi ya. Siapa yang mengoperasikan ya tentu adalah microprosesor ya. Disimpan di mana? Disimpan di dalam storage memory ya atau juga disimpan sementara di RAM ya, random access memory seperti itu ya. Sehingga kita bisa ya kan kalau kita ngetik A ya kan itu adalah kita sama saja dengan memberikan inputan itu bilangan digital ya ke dalam itu microprosesor untuk disimpan dalam sementara disimpan dalam random access memory atau juga disimpan permanen di storage-nya seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, itu untuk yang bab 1 2 saya pikir sudah selesai ya. Tinggal kita lanjutkan menjadi apa itu gerbang logika dasar ya. Gerbang logika dasar ini hanya pengenalan, ke depan nanti saya lanjutkan menjadi gerbang-gerbang yang lainnya ya. Saudara-saudara, itu ada yang tahu apa isinya microprosesor itu atau memori Anda? Apa bentuk fisiknya microprosesor itu? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Izin Pak.
Ya, silakan. Siapa namanya? Nama Arwan, Pak. Arwan. Di mana, Man? Ya, lagi di tempat kerja, Pak. Mantap sekali, ya. Jam menyimak ya. Iya, Ya, tadi ada 10 menit lah nyimak, sempat. nyimak kuliah. Iya, Disempat-sempatkan ya sambil kerja ya. iya betul, Pak. Nah, Lagi gitu ya. Oke, gimana ngambil Arwan? kesempatan. Pinter. Itu kalau nggak salah dulu itu, Pak, sempat diajarin sama Pak Ucuk juga. Isinya itu transistor, Pak. Ya, betul sekali. Loh, kamu udah pernah ngambil mata kuliah ini, Arwan? Di ITC literasi, Pak. Oh Sempat iya, iya. dibahas juga Oh iya, betul. kemarin. Ya, betul. Itu Ya, ya. transistor nanti kode binernya kalau satu dia mati apa menyala gitu. Kalau nolnya itu kebalikannya. Jadi kode Iya, biner itu nanti yang mengaktifkan transistornya. iya, betul sekali. Betul sekali, ya. Jadi konfigurasi dasarnya microprosesor itu adalah sebetulnya adalah transistor. Transistor itu apa? Transistor itu adalah switch elektronik, saklar elektronik, ya. Jadi transistor itu saklar elektronik. Sebetulnya saklar, kita kan tahu saklar ya. Saklar itu kan on off ya. Jadi untuk menghidupkan atau mematikan itu arus listrik ya. Nah, saklar ini saudara-saudara diatur secara elektronik ya oleh device yang namanya transistor. Jadi transistor itu merupakan alat elektronik yang fundamental di dalam microprosesor. Nah, konfigurasi daripada transistor secara elektronik inilah ya, yang memainkan operasi sinyal digital sesungguhnya ya. Jadi konfigurasi transistor ini ya kan dikonfigurasikan menjadi operasi tertentu menjadi gerbang logika atau logic gate ya. Nah, gerbang logika inilah ya yang nanti mengoperasikan ya matematika itu biner ya. Operasi matematika biner sinyal digital ya. Jadi siapa yang nanti mengoperasikan ya transistor. Bagaimana transistor dikonfigurasikan menjadi gerbang logika. Jadi kumpulan transistor menjadi gerbang logika ya. Gerbang logika di sini ada yang pertama adalah gerbang logika N gate ya. N gate ini adalah rumusannya adalah dia ya kan itu menghasilkan sinyal satu jika inputan dari kedua inputan gerbangnya dia adalah satu semua ya. Kalau inputannya dari gerbang logika adalah satu satu maka outputnya pasti satu ya, tidak boleh nol ya. Kemudian gimana Pak kalau ada satu nol nol, kalau nol satu Pak nol, kalau nol nol Pak nol, nah gitu ya. Jadi dia itu memberikan operasi n ya, mensyaratkan secara matematik ya kan bahwa kedua inputannya harus bernilai satu atau bernilai benar ya, bernilai satu semuanya atau bernilai benar semuanya, baru dia akan menghasilkan output satu atau benar ya. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya saklarnya adalah saklar serial ya, saklar serial ya kan. Kalau nyala satu ya on satu maka yang kedua harus on supaya arus listriknya ngalir ya, mengalir menghasilkan satu sinyal ya. Bagaimana bentuknya, Pak? Nah, ini adalah bentuk daripada gerbang logikanya, ya. Gerbang logikanya adalah bentuknya seperti ini, ya. Jadi microprosesor Anda itu saudara-saudara dalamannya adalah ini, ya. Cuma ukurannya dalam ukuran nanometer, ya. Kita nggak bisa lihat, ya. Mana sih kata Pak Ucu, ya? Kok nggak kelihatan tuh simbolnya ini dalam microprosesor? Ya nggak kelihatan, memang dia ini simbol, ya. Simbol daripada gerbang logika, ya. N yang merupakan kumpulan dari transistor secara elektronik ya kan menjadi konfigurasi ya kan operasi sinyal digital ya kan itu nol dan satu ya kan, atau satu satu ya atau satu nol ya kan atau nol nol kan, sebagaimana outputnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau gerbang logika ya kan N ya ada dua inputan A dan B ya. Kalau inputnya A dan B adalah nol semua, outputnya Y dan nol ya. Nol satu nol, satu nol nol, satu 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 ya. Ini adalah tabel kebenarannya, disebut sebagai tabel kebenaran operasi gerbang logika N ya. Jadi kita sebut sebagai tabel kebenaran ya kan yang tidak akan berubah ya, karena ini adalah suatu operasi yang itu yang sudah standar ya. Kemudian saudara-saudara bagaimana notasi matematisnya? Notasi matematisnya adalah A dot B sama dengan Y ya. A dot B sama dengan Y ini ya kan bisa kita baca kan A N B sama dengan Y ya, equal to Y ya. A dot B ini kan
Bisa kita tuliskan menjadi lebih simpel kan AB gitu aja ya. AB sama dengan Y seperti ini ya. Nah, Pak, boleh nggak inputannya lebih dari 2? Boleh ya. Lebih dari 2 berapa? 3 boleh. Maka ekspresi boolean atau ekspresi matematisnya adalah A dot B dot C sama dengan Y ya. Atau A B C sama dengan Y ya. Sehingga gerbang N yang memiliki inputan 3 ya, A, B dan C dan satu output Y ya. Maka operasi matematisnya adalah sesuai dengan hukumnya gitu kan. Hukum daripada gerbang N, semua inputannya harus bernilai 1 atau benar semuanya untuk menghasilkan output sama dengan 1 atau benar ya. Sehingga sama aja ya. Kalau 0, 0 ya. 0, 1 ya 0 ya. Sampai dia kalau inputannya benar semua, maka dia menghasilkan output sama dengan 1. Nah, ada pertanyaan saudara-saudara? Oke. Saya lanjutkan. Kemudian itu aljabar boolean ini juga sangat penting ya, aljabar boolean. Maka aljabar boolean ini adalah itu identitas ya, atau itu hukum formal gitu kan, yang itu menjadi perumusan matematisnya ya. Kalau gerbang kalau gerbang n ini dikalikan dengan 0 ya, maka dia adalah 0. Dikalikan dengan 1 ya A. Dikalikan A dikalikan dengan A itu kan dia adalah A ya kan. Kalau dikalikan A bar ya, A bar ini adalah betul not function ya. Jadi output gerbang N yang diinverter ya, dia menjadi atau identitas sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke saudara-saudara, itu PR-nya adalah ya itu nanti saya jelaskan PR-nya ya, nanti itu ada beberapa soal yang Anda kerjakan di rumah ya, kerjakan di rumah atau di kantor ya secara sederhana ya di dalam buku ini. Saudara-saudara, Pak Uju, ya gimana sih kalau kita mengetahui aliran sinyal digital ini gitu kan? Aliran sinyal digital itu bisa kita ukur ya kan, high and low itu ya menggunakan yang namanya spectrum analyzer ya, atau oscilloscope digital ya. Sehingga kita bisa tahu streamnya, aliran sinyal digital kita ketahui ya. Contoh sederhana apa ya kan, LED di dalam itu hard disk Anda itu kan ya. Kalau Anda itu lihat hard disk ya, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan sudah SSD ya, sudah bentuk itu monolitik ya, itu menjadi suatu konfigurasi RAM ya, RAM yang lebih sifat permanen ya, sehingga dinamakan sebagai itu monolitik ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengukur itu mengetahui aliran sinyal digital ini kan yang masuk ke dalam suatu gerbang logika ya atau microprosesor ya, maka kita bisa mengetahui streamnya. Streamnya adalah seperti ini. Kelihatan ya kotak-kotak ini, kotak naik turun ini kelihatan? Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, aliran sinyal ini adalah yang pertama masuk itu yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang apa yang H? Yang pertama kali Yang masuk. H, yang H Pak. Yang pertama kali masuk? Salah. Satu Pak. Yang A. Gimana? Yang A. Sorry. Ya. Ya, jadi jangan lupa ya kan, yang pertama kali masuk ke gerbang inputan A ini adalah satu ini ya, yang A kecil ini ya. Nah, aliran sinyal ini saudara-saudara merupakan timing sequence ya, timing sequence sinyal. Jadi dia mengalir itu berdasarkan ukuran waktu. Ya. Anda punya apa itu microprosesor ukuran sekian gigahertz ya. Sekian gigahertz berarti 1 detik itu microprosesor itu mengolah data berapa bitnya. Anda punya i7 di rumah atau i5 ya, katakanlah i7 ya 2,3 GHz. i7 2,3 GHz itu berarti kalau kita representasikan dalam bit secara sederhana aja kan, berarti 1 detik itu dia mengolah 2,3 bit ya. Ya, 2,3 bit. Berarti 1 bit itu berapa ukurannya? 1 bit di dalam microprosesor Anda itu. Berarti berapa? Berarti 1 detik dibagi 2,3 kali 10 pangkat 9. Berarti berapa ukurannya? Ya 1/23 kali 10 pangkat minus 9 detik. Ya, berarti 1 dibagi 2,3 berarti sekitar 0,5 nanosecond. Jadi ukuran sinyal 1 bit itu ya di dalam microprosesor Anda i7
satu bit ya, satu kotak itu ukurannya adalah sekian nano detik. Jadi cepat kan? Jadi, sinyal itu merapat dengan cepat. Ya seperti itu. Ya, ini penjelasan awal dulu aja. Ya, nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Ya, oke saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan minggu depan. Ya, video ini akan saya unggah di dalam forum LMS ya. Anda juga boleh menanyakan betul hal-hal yang belum jelas nanti di LMS. Ya, terima kasih ya, Arwani, bagus sekali ya. Ya Pak. Jadi ada Sama-sama. apa itu ada Wiji ya, seperti ya, dan juga teman-teman yang lain ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Itu kita kuasai dulu konsep operasi gerbang logika dan juga operasi biner ya, dan juga operasi-operasi digital yang lain sehingga nanti kita bisa simulasi dengan software yang kita gunakan ya. Terima kasih saudara-saudara semuanya ya atas waktunya ya. Kita Pak, sebentar Pak. Kenapa? Ada sedikit Pak. Untuk absensi minggu lalu itu sudah direkap kah Pak? Belum. Karena ini belum masih ya? ada beberapa yang masuk, ada keluar masuk, ada keluar masuk ya. Jadi Oh iya kita ya, tunggu oke aja Pak. ya. Karena saya lihat absensi saya masih kosong. Iya, jangan khawatir ya. Kalau Anda Oke. itu kan sudah paham ya. Jadi Iya, iya. absensi ini sedang kita upayakan otomatis ya, butuh waktu ya. Jadi ya, kalau ada masalah absen pasti akan dilayani ya. Jangan khawatir. Yang penting Anda aktif belajar di LMS ya. Aktif diskusi Oke, baik Pak. sama saya juga ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Ya, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Waalaikumsalam.